Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya sebelum ini, saya sudah katakan bahwa Anda jangan terjebak dengan frasa PKI atau logo Palu Arit. Karena kalau bicara nama, maka sekarang mereka sudah ganti nama. Logo juga sudah berubah. Nggak lagi pakai Palu Arit, maka sekarang lupakan menyebut PKI. Lupakan logo Palu Arit itu. Kelompok yang berfaham komunis itu jago soal propaganda. Mereka sadar betul bahwa nama PKI dan logo Palu Arit tidak akan laku lagi dijual. Makanya mereka terang-terangan bisa menantang. Tolong tunjukkan hidung PKI itu. Di mana? Tangkap. Kemudian Anda akan bingung sendiri. Lalu mereka katakan, PKI hanya hoax yang dibuat kadrun, bla 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 dan seterusnya. Jadi tinggalkan istilah itu. Tinggalkan kebiasaan menyebut mereka dengan PKI. Fokuslah kepada karya dan aktivitas mereka. Saat ini yang perlu dilakukan adalah mendeteksi hasil karya mereka, pola perjuangan mereka. Apabila kedua hal ini dapat Anda detek sebagai upaya berhaluan komunis, maka para pelakunya dapat Anda sebut sebagai anggota Partai Berbau Komunis Indonesia atau PBKI. Tapi jangan salah, ini adalah sebutan faham komunis versi jendela oposisi. Jadi saya ulangi ya, PBKI, Partai Berbau Komunis Indonesia. Yang penting kan masih ada huruf P di depan dan huruf I di belakang. Atau di belakangnya huruf lain, ya terserah. Yang penting itu apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka propagandakan. Misalnya manuver konyol yang ingin ubah haluan negara menjauh dari Pancasila, mempertentangkan agama dan Pancasila, mengubah nilai sila pertama menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, mengadu domba umat beragama, dan lain-lain. Semua ini adalah hasil karya dari apa yang kita sebut sebagai PBKI tadi. Jadi, saya melihat ada persoalan diskomunikasi publik yang dilakukan oleh para aktivis pengawal Pancasila. Mereka mencium bau haluan komunis lalu berteriak PKI bangkit. Ini adalah kesalahan komunikasi publik. Yang benar itu adalah faham komunis sosialis bangkit. Mereka mungkin bukan sekedar bangkit, tetapi malah telah masuk ke dalam kisi-kisi penting di dalam struktur kenegaraan kita. Dan itu jauh lebih berbahaya dari sekedar PKI bangkit. Jadi, lupakan teriakan PKI bangkit itu. Sekarang ganti dengan teriakan tenggelamkan PBKI, tenggelamkan Partai Berbau Komunis. Apakah ada partai politik kita yang begitu? Maksudnya yang berbau komunis. Nah, ini sangat tergantung kepada ketajaman penciuman Anda. Bukan penciuman hidung, tetapi penciuman otak. Mikir maksudnya. Orang-orang yang saat ini getol meneriakkan tolak rancangan undang-undang HIP adalah menunjukkan masih banyak orang yang punya daya penciuman otak yang tajam. Ini lagi-lagi penciuman otak. Partai apa yang memberikan tanda tangan di dalam draft rancangan undang-undang HIP? Dan partai apa pula yang menolak tanda tangan? Ini adalah yang saya maksud dengan daya penciuman otak itu. Kembali kepada pertanyaan, apa ada partai politik kita yang berbau komunis? Atau partai politik yang dapat dikategorikan kepada PBKI tadi? Nah, saatnya sekarang Anda menggunakan penciuman otak. Contoh terkait rancangan undang-undang HIP di atas tadi sebenarnya adalah contoh yang sangat sederhana. Apakah masih ada ideologi komunis di Indonesia? Melalui video ini saya tegaskan yang namanya ideologi selama bumi belum kiamat, maka ideologi apapun yang pernah hadir di permukaan bumi ini itu akan tetap eksis, termasuk ideologi komunis. Itu tidak akan pernah hilang. Karena itu adalah sunatullah dan ketentuan skenario Tuhan. Yang jadi soal bagi kita adalah di posisi mana kita berdiri.
Ini adalah pilihan yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Sama kayak kita memilih partai. Mereka punya ideologi yang berbeda-beda. Ada partai yang mungkin tergolong kepada PBKI, ada yang anti, dan ada juga yang abu-abu. Ada juga partai yang berideologi Islam. Ya, macam-macam. Terserah kita mana yang jadi pilihan, dan tentu nanti akan ada tanggung jawab kepada Tuhan. Terakhir yang harus saya sampaikan, kita tidak bisa berharap banyak kepada personal anggota DPR. Sistem kenegaraan kita tidak menjadikan setiap anggota DPR membuat pilihan sesuai kehendak hati dan pikirannya. Mereka hadir di Senayan itu tidak lebih dari sekedar perpanjangan tangan partai. Buktinya ada semacam kantor cabang dari semua partai di Senayan itu, namanya fraksi. Dalam hal ini, saya usul agar kelembagaan fraksi di DPR itu tidak diperlukan. Karena yang punya hak suara itu adalah anggota DPR, bukan fraksi, atau tepatnya bukan partai. Akhirnya apa yang terjadi? Semua anggota DPR itu terjebak untuk hanya menyalurkan aspirasi atau keinginan partainya, bukan aspirasi Anda atau rakyat manapun. Bahkan, boleh jadi mereka sekedar menjadi corong bagi kepentingan para elit partai tersebut. Artinya kalau kita berharap, maka berharaplah kepada suatu partai secara institusi, bukan kepada anggota DPR-nya. Saya menganjurkan untuk pemilu ke depan, pilihlah partai yang sesuai dengan ideologi Anda. Jangan pilih orangnya, tetapi pilihlah partai saja. Karena kalau Anda pilih orangnya, bisa saja dia satu ideologi dengan Anda, tetapi partainya justru anti kepada ideologi Anda. Makanya hati-hati. Tidak usah khawatir kalau Anda pilih partai, suara Anda masih tetap sah. Tetapi ingat, kalau Anda masih setia kepada Pancasila dan NKRI, maka haramkanlah untuk memilih partai yang punya cacat PBKI, Partai Berbau Komunis Indonesia. Semoga Anda paham dengan apa yang saya sebut dengan PBKI itu, Partai Berbau Komunis Indonesia.